Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari, salam sehat, sukses dan bahagia. Pada bagian ketiga ini untuk materi penerapan Smart Art di Microsoft Word, kita akan fokus pada pembahasan mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah dan sampai tuntas bagian dari pembahasan ini, yaitu review dan finishing. Nah, pada bagian teknik penerapan, yaitu isinya tentu berupa proses langkah-langkah step by step untuk membuat Smart Art ini supaya bisa tampil di satu laman ya. Nah, ini kita pilih model yang cocok untuk menjelaskan teknik penerapan ini. Nah, kita cari yang dalam kategori proses ya. Nah, setiap ada kata kunci proses penerapan tahapan itu kita segera fokus saja ke bagian ini. Nah, ini kita sudah pilih modelnya, tinggal kita isi dengan bullet pertama adalah open dokumen, kemudian insert, kemudian dilanjutkan dengan pilih Smart Art ya. Lalu pilih kategori, pilih model, lalu sematkan, lalu atur teks, lalu atur warna, atur style. Review selesai. Jadi silakan ditambahkan yang detailnya seperti apa ya. Ini akan mudah saja karena sudah Anda coba, sudah Anda lakukan. Jadi menulis apa yang dikerjakan itu jauh lebih mudah ketimbang mengerjakan atau lebih mudah ketimbang menulis yang belum dikerjakan. Anda kerjakan, Anda bisa menulis ulang apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini kita sudah dapat berapa step ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mulai dari buka dokumen, insert, dan seterusnya. Kemudian kita pilih lagi untuk bagian penjelasan setelah teknik terapan, yaitu pengaturan ya. Kita pilih lagi. Nah, ini kita ambil model ini. Silakan bebas Anda menentukan pilihan model ya. Nah, ini yang penting prinsip, konsep dan tekniknya dipahami dulu. Nah, ini kita tulis atur teks, kemudian atur ukuran ya, maksudnya ya, atur ukuran, atur warna, atur style ya, gaya. Apa itu yang dimaksud atur warna, atur style, atur ukuran? Nanti sambil berproses ini Anda perhatikan ya. Ini kita pilih lagi bagian untuk penjelasan review ya, atau edit ya, review dan finishing. Kita ambil relationship, jenisnya yang ini saja. Bukan ini. Ini mungkin skema akhir kita. Nah, ini kita ketemu modelnya yang kurang lebih pas lah nanti ya. Kita tulis review dan finish, fungsi review dan finish. Untuk
Nah, diisi kotak-kotak ini tetap prosedurnya dari pila sebelah kiri untuk pengisian, dan sebelah kanan kita lihat outputnya, hasilnya ya. Itu ada isian untuk judul dan teks pada kotak selanjutnya itu juga diisi ya, dengan kata yang ringkas saja. Nah, misalnya kita tulis dengan cek model gitu ya. Cek model, cek isi dan cek model, dua hal ini aja samakan. Cek model, cek isi, cek model, cek isi. Ini asal kita dapatkan saja keterangan, nanti pada penerapan lainnya Anda tinggal menyesuaikan sesuai dengan konteks dokumen atau naskah yang Anda buat. Lalu kita balik lagi untuk melihat apa selanjutnya. Ya, berarti kita sudah selesaikan semua subtopik bahasan ini, subpokok bahasan ini, tinggal bagaimana kita merapikan satu demi satu ya. Nah, ini headingnya jangan lupa tetap kita terapkan seperti pembelajaran yang lalu supaya tidak lupa. Yang namanya aplikasi ini ilmu alat ya, jadi harusnya tidak boleh lupa karena selalu kita gunakan, selalu kita latih ya, selalu kita coba. Nah, ini bagian pertamanya adalah kita tulis misalnya lingkup pekerjaan daripada smart art ini ya. Kemudian yang heading kedua juga adalah fungsi smart art. Kita tulis setiap gambar ini ada subjudulnya, yaitu sesuai dengan lingkup tadi ya. Nah, macam ini misalnya bentuk dari smart art ya. Headingnya heading 2 ya, tetap kita menyesuaikan headingnya ini. Nah, ini teknik penerapan ya, teknik penerapan, kemudian nanti pengaturan, dan terakhir review finishing ya. Baru setelah itu kita atur warna, ubah warna atau tanpa warna, itu didasari pertimbangan media apa yang kita gunakan, efisiensi juga terhadap bahan, tinta dan sebagainya kalau itu di print ya. Karena boleh jadi kantor Anda menerapkan efisiensi misalnya. Anda jangan menggunakan model-model warna yang terlalu solid, yang akan banyak menguras tinta ya. Jadi sesuaikanlah kebutuhan. Kalau misalkan dokumen itu nanti difotokopi, disalin, maka
pertimbangkan juga kalau berwarna itu bisa menjadi tidak jelas malah nanti ya. Maka pilihan yang logisnya adalah tanpa warna misalnya. Kalau Anda tahu dokumen itu bakalan di fotokopi. Tapi kalau media dokumennya adalah slide presentasi misalnya, itu sebaiknya yang warna ya, atau yang soft file tidak di print ya. Lebih baik gunakan warna atau hanya cetak terbatas, masih bisa di handle dengan print kantor ya, silakan ya. Termasuk kalau Anda bikin laporan tugas akhir itu ya, itu kan menarik jika dibuat seperti ini, ada smart art-nya dan berwarna ya, sehingga dosen juga melihatnya jadi semangat gitu ya. Nah itu pilihan-pilihan warna, kemudian pilihan style bisa Anda cari mana yang cocok, apa yang biasa, yang kalem, atau yang strong, atau yang berkilau ya. Itu bisa Anda pilih sendiri ya. Nah, ini tidak diwajibkan, yang penting Anda tahu bagaimana tekniknya. Nah, ingat ketika pilihan warna justru mengaburkan teksnya, Anda harus tangani ya kan. Apakah teksnya dipertegas, ditebalkan, atau warnanya diganti, itu makanya perlu direview lagi ya. Review dalam arti Anda sudah bisa memastikan ya bahwa tidak ada masalah dari segi teknis maupun substansi ya dari smart art yang Anda gunakan. Teknis itu maksudnya ya itu tadi, faktor pewarnaan, faktor bentuk ya, sedangkan substansi, keterangan-keterangan yang ada yang mengisi dalam setiap kotak itulah yang sampai kabur atau tidak jelas, bahkan tidak nampak, itulah ya. Nah selanjutnya juga buat deskripsi atau narasi ya, yang menjelaskan gambar yang Anda buat, proses gambar yang Anda lakukan ya kan. Ya kurang lebih 2-3 paragraf lah cukup. Satu paragraf terdiri dari 5-7 baris kalimat. Nah tentu Anda bisa sekaligus berlatih belajar bagaimana menulis ya. Nah, menulis sesuatu yang mudah untuk Anda pikirkan dan kerjakan, tapi tetap dalam suatu kaidah ilmiah yang sudah disepakati ya. Maka Bapak minta itu dilakukan dengan cermat ya, ikuti kaidah ilmiahnya ya. Subjek, predikat, objek, keterangan dalam struktur kalimat itu diterapkan, ejaan yang disempurnakan diterapkan, pilihan-pilihan kata yang ilmiah yang standar juga digunakan, bukan bahasa percakapan hari-hari ya. Nah itu sekaligus melatih lah. Kemudian layout dan spasinya, marginnya, ukuran kertasnya ya, ukuran hurufnya, jenis hurufnya itu standar lah. Kita gunakan layout margin untuk ukuran size A4, spasi 2 ya, huruf Times New Roman 12 ya, batas kiri kanan atas bawah margin standar 4433 ya. Itu ikuti semua ya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penugasan ini ya. Jadi jangan hanya fokus di satu hal sehingga melupakan yang sudah dipelajari. Sudah pelajari juga kita ingat kembali dengan cara dipraktekkan. Nah, jadi nambah terus pengetahuan dan skill keterampilan kita.
Nanti juga di samping membuat deskripsi, Anda bisa membuat header footernya juga, halamannya, nomor halamannya, ya. Kalau sudah dapat nomor halamannya, sudah heading, ya tinggal buat daftar isi otomatis kan gampang. Nah, header footer nanti yang ditulis sesuaikan aja, untuk header judul dari topik ini, untuk footer ya identitas Anda, nama, name gitu ya. Jadi nanti sesuaikan dengan pergerakan layar yang Anda lihat ini ya. Itu ada teknis dari semua ini bisa Anda kerjakan. Jadi header footernya dibuat seperti contoh berikut ya. Untuk header diberi judul tugas ini ya, penerapan smart art dan seterusnya. Untuk footer diberi identitas Anda. Nah, ini semuanya kembali diperiksa ya, supaya jangan sampai ada yang keliru. Anda pastikan bahwa sebelum penyerahan Anda sudah merasa maksimal ya mengerjakan ini semua, supaya Anda harus menjadi orang pertama yang puas dulu dengan apa yang Anda kerjakan ya. Baru di pihak lain yang menilai ya. Ini cara seperti ini akan jauh lebih baik untuk Anda ke depannya ya. Belajar bagaimana bekerja optimal, cermat, cepat, dan gesit ya, segala macam itu dilatih terus ya. Sehingga nanti hasil akhir daripada pekerjaan ini menunjukkan suatu produk atau hasil kerja yang serasi ya, ada gambar, ada teks ya, ada layout yang baik, tulisan-tulisan yang sudah sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Nah, baru Anda penyerahan dan evaluasi selanjutnya oleh Bapak. Demikian untuk tutorial penerapan smart art ini sudah tuntas di bagian terakhir, bagian ketiga dari yang pertama sudah disampaikan sebelumnya, 1, 2, dan ini yang terakhir ya, yang ketiga. Selanjutnya tinggal Anda tindak lanjuti dengan membuat hal yang serupa ya, tentu dengan pengembangan nalar dan kreasi Anda akan lebih baik tentunya. Baiklah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa sehat, terlindungi, sukses dan selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.